أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين sidang salat Jumat rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada hari yang mulia ini, di momentum yang istimewa ini, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatihi, takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena orang-orang bertakwalah, hadirin rahimakumullah, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia berlanjut dengan kebahagiaan di akhirat kelak insyaallah. Inna lil muttaqina mafaza. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Semakin dia bertakwa, dia semakin mulia. Bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan pangkatnya, tetapi sekali lagi adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita ingin menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah mari kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa. Lalu bagaimana cara menjadi hamba yang bertakwa? Jawabannya ada firman Allah, ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kemuliaan, hadirin rahimakumullah, didapat dengan ketakwaan. Ketakwaan didapat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan yang istimewa, bulan yang beribadah di dalamnya nilainya sangat-sangat luar biasa, berlipat ganda dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah. Hari ini kita ada di tanggal 27 Dzulqa'dah. Artinya tidak lama lagi insyaallah kita bertemu dengan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dzulhijjah adalah momentum meraih kemuliaan bagi kita semuanya. Karena di dalamnya ada ibadah-ibadah yang istimewa. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sudah mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh di dalamnya. Yang dimaksud beliau adalah al-ayyam al-ashr. Ayyamul ashr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai 10. Itu kata Rasulullah SAW, tidak ada amal-amal yang ahabba ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal yang dikerjakan hari-hari ini 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah." Wahai Rasulullah, bagaimana kalau dibanding dengan jihad di jalan Allah? Apakah beramal soleh di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad di jalan Allah? Qala wala jihadu fisabilillah. Dijawab oleh Rasulullah, walaupun dibanding dengan jihad di jalan Allah, amal-amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh apa saja, asal benar itu amal soleh, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang bisa menandingi amal-amal soleh di hari-hari ini, kata Rasulullah, illa rajulun, kecuali kalau ada seorang laki-laki, kharaja binafsihi wa malihi, keluar dari rumahnya, membawa diri dan hartanya, falam yarji bidzalika min syai'in. Kemudian dia tidak kembali lagi. Ya. Maksudnya apa? Dia syahid di jalan Allah, hartanya habis untuk berjihad di jalan Allah. Baru itu yang bisa menandingi. Selain ini hadirin rahimakumullah, amal-amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah amal-amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak sampai para ulama itu berdebat, berbeda pendapat, mulia yang mana 10 pertama Dzulhijjah dengan bulan Ramadan. Yang jelas sama-sama mulia. Untuk kita tidak perlu terjebak pada perdebatan itu, mana yang lebih mulia. Sama-sama mulia, sama-sama istimewa. Maka sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, untuk kemudian kita isi dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, utamanya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu amal apa saja jamaah rahimakumullah yang bisa kita kerjakan? Secara umum semua amal soleh. Tapi ada amal-amal yang memang bisa menjadi kekhususan. Apa itu hadirin rahimakumullah? Tentu yang pertama adalah ibadah umroh dan haji. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita yang belum berangkat tahun ini sudah niat, sudah ingin, dan mudah-mudahan itu sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena man hamma bil hasanati kutibat lahu hasanatan kamilatan. Orang yang bertekad melakukan sebuah kebaikan sudah ditulis baginya satu kebaikan. Ibadah haji ibadah yang mulia. Jangan sampai seorang mukmin tidak ada keinginan untuk naik haji. Dia adalah ruknun min arkanil Islam, rukun dari agama kita ini. Kalau haji dikerjakan dengan benar, jamaah rahimakumullah, dengan baik, jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladatu ummuhu. Kata Rasulullah, barang siapa yang pergi haji, naik haji, kemudian tidak melakukan kata-kata yang jorok, tindakan-tindakan yang jorok, dan melakukan kefasikan, maka dia kembali dari ibadah hajinya seperti dia baru dilahirkan, hari dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih dari dosa-dosanya.
Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita yang belum berkesempatan menunaikan haji, ibadah haji, segera diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita yang tahun ini Allah kasih kesempatan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dijaga oleh Allah menjadi haji yang mabrur. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, selain semua amal soleh, ada amal khusus juga yang sangat dianjurkan di hari-hari bulan Dzul Hijjah, yaitu puasa sunnah. Tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Menurut sebagian ulama disunnahkan kita puasa. Dasarnya apa? Keumuman hadis tadi. Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, Ibnu Majah dan Ahmad tadi. Yang hari-hari di 10 pertama Dzul Hijjah lebih Allah cintai amal soleh di dalamnya daripada hari-hari yang lainnya. Lalu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'atil hijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 9 hari awal bulan Dzul Hijjah. Kalau ternyata ini Allah belum kasih kita kekuatan, kemampuan karena satu dan lain hal, maka jangan sampai meninggalkan puasa di tanggal 9-nya, yaitu puasa Arafah. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang puasa hari Arafah. Beliau mengatakan yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa itu, puasa Arafah itu, puasa di hari Arafah itu mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang juga sangat dianjurkan di bulan Dzul Hijjah. Di awal-awal bulan Dzul Hijjah, tanggal 10, 11, 12, dan 13-nya menurut sebagian ulama adalah ibadah kurban. Menyembelih hewan kurban adalah ibadah yang utama. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya adalah sembelihlah hewan kurban di hari Idul Adha Yauman Nahar. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah, para sahabat-sahabat beliau diriwayatkan dalam banyak riwayat berkorban, dan kurbannya tidak hanya sekali. Maka sunnah berkorban itu setiap tahun. Setiap tahun, bukan cuma sekali. Tentu kalau mampunya sekali iya. Tapi apa benar mampunya sekali? Karena ada orang yang HP-nya update setiap tahun. Mobilnya sering berganti. Giliran diajak kurban, jamaah rahimakumullah, kadang enggan bahkan tidak kurban. Atau beralasan sudah pernah kurban. Ada seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Umar, itu pernah sekali tidak kurban. Bukan karena malas, hanya karena khawatir ini dianggap wajib. Maka mayoritas ulama mengatakan memang hukumnya itu sunnah muakkadah. Tapi bukan berarti kalau ini tidak wajib tidak dikerjakan.
Ini sunnah yang mulia dari Rasulullah SAW. Maka hadirin rahimakumullah, saya mengajak kepada saya pribadi dan jamaah semuanya. Mungkin hari ini kita belum ada dana, belum ada kemampuan, tapi kita tetap berniat. Mari tetap berniat. Mudah-mudahan Allah memberi kelapangan sehingga tahun ini bisa berkorban. Kalau waktu korbannya belum habis, jamaah rahimakumullah, jangan kita hilangkan niat kita. Mudah-mudahan dengan niat itu pahala sudah kita dapat. Yang kedua, dengan niat itu mudah-mudahan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah yang mulia ini. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, samping ibadah-ibadah yang banyak tadi, termasuk juga banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil, baca kalimat-kalimat yang baik, juga sangat dianjurkan hadirin rahimakumullah kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena taubat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah, beristighfar, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Wa fi riwayatin khamsah aktsar min khamsah wa sab'ina marratan. Dalam riwayat yang lain disebutkan lebih dari 75 kali. Itu Rasulullah, manusia paling mulia, manusia paling istimewa, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita umatnya, kita manusia yang banyak salah ini, sudah tentu mari kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah yang mulia, dan kita diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya dengan berbagai amal-amal kebaikan, dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dengan ketakwaan itu mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang mulia di dunia, mulia di akhirat kala insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulika ya qadiyal hajah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha wa maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faradtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك بلدنا هذا إندونيسيا. اللهم بارك بلدنا هذا إندونيسيا. اللهم بارك بلدنا هذا إندونيسيا واجعل أهله من عبادك المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.